gitu dengan PPOK, penyakit paru obstruksi kronik. Siap. Nah, ini dia terjadi itu dalam satu proses yang lama begitu. Jadi tidak serta-merta langsung terjadi penyakit paru obstruksi kronik ini. Jadi dalam satu proses yang lama. Dan itu ada faktor risikonya. Faktor risiko yang menyebabkan terjadi PPOK, penyakit paru obstruksi. Salah satunya itu adalah merokok. Gitu. Jadi Bapak ini memang punya faktor risiko ini. Iya, perokok lama, iya. Perokok aktif ya. Iya. Bapak sendiri juga mengaku buat kakak dokter waktu itu ketemu Bapak ya. Siap. Nah, dan inilah yang menyebabkan. Nah, kalau sudah ini penyakit paru obstruksi kronik ini kan satu peradangan yang begitu lama ya, peradangan pada saluran pernafasan begitu. Nah, saluran pernafasan itu sampai yang terkecil yang disebut dengan alveoli. Alveoli itu yang dia punya tugas untuk mengganti, terjadi satu pergantian udara. Jadi udara masuk ke oksigen, terus karbon dioksida dikeluarkan. Di situ alveoli itu terakhir itu dari satu sistem saluran pernafasan itu. Nah, alveoli ini juga mengalami peradangan, gitu. Sehingga satu proses di mana terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida ini itu juga terbatas, kapasitasnya jadi berkurang, gitu. Begitu. Nah itulah membuat Bapak itu mudah sekali untuk sesak, begitu. Nah, dan proses peradangan ini dia akan menghasilkan itu dahak-dahak lendir yang banyak, begitu. Nah, jadi ada istilah kita juga yang bisa muncul serangan sesak itu dengan kita sebut dengan eksaserbasi akut. Eksaserbasi akut itu misalnya Bapak dia ada infeksi atau dia terpapar dengan udara kotor, gitu. Iya, nah, di rumah itu pengap sekali itu. Betul. Jadi Bapak itu dalam kondisi ini memang dia butuh udara yang fresh, udara segar. Jangan udara yang sudah terkontaminasi. Di dalam rumah Bapak sendiri di Lido itu memang rumah dia tertutup sekali. Ruangannya pengap sekali. Itu jangan. Itu harus buka udara itu supaya harus ada ventilasi yang baik. Terus tidak boleh ada debu dalam rumah. Debu itu bisa debu dari dari lantai atau dari kain kasur. Iya. Jadi Bapak dia sensitif sekali. Nah, sekarang itu dijaga memang. Jadi Bapak dia harus dapat udara yang segar, gitu. Nah, kalau dalam kondisi yang sekarang terjadi peradangan yang akut dan dasarnya tuh peradangan kronis sudah ada, gitu. Begitu. Nah, ini kita ngobati yang sekarang yang tadi kakak sebut sebagai eksaserbasi akut, gitu ya. Nah, sekarang kalau Bapak dalam kondisi lendir yang banyak, kita harus bersihkan memang, ya, seperti tadi ada bilang. Nah, dengan membersihkan itu dengan cara kita kasih obat yang memang obat kalau kakak kita punya istilah mukolitik. Dia melisiskan itu dahak-dahak yang ada yang kental, yang keras itu, yang sudah lengket dengan. Nah, itu dia kasih hancur, gitu. Sehingga apa? Mudah dikeluarkan. Jadi kalau obat kemarin kakak sudah resep ke Bapak tuh salah satunya Erdostain. Nah, itu obat itu untuk Bapak dia supaya dia menghancurkan itu. Nah, supaya nanti mudah keluarkan lendir itu. Nah, kalau itu keluarkan berarti kan bersih toh? Bersih. Nah, lendir itu kan dia bisa jadi juga sumber untuk terjadinya infeksi. Jadi lendir makanya harus dibersihkan. Betul seperti tadi Ali bilang. Setuju. Berarti obat itu salah satu cara. Jadi kalau seandainya dalam situasi ini setelah obat masuk,
dan Bapak mengeluarkan lendir terus, itu baik juga ya? Baik, iya. Untuk Untuk dibersihkan. membersihkan. Oke, siap. Jadi siap. jangan kita menghentikan batuknya. Iya, iya. Nah, kita pastikan itu harus bersih. Iya. Bersih supaya itu tadi Bapak dia bernafas juga enak. Betul. Nah, Dan Bapak, minta maaf Pak Dok, Iya. Bapak ini punya satu masalah itu, iya. dia itu tidak mau minum obat, kadang-kadang yang dokter orang kasih. Makanya kemarin itu salah satu triknya itu, kalau kita sampaikan bahwa ini dokter yang ini obat yang disarankan Pak Dokter Felix, langsung dia minum. Oh ya, ini Pak Dokter. Oh, saya. Kalau yang di luar Pak Dokter, dia tidak minum. Itu yang terjadi gitu. Makanya Bapak dia hanya konsen dengan Pak Dok punya resep. Iya. Saya. Itu yang terjadi. Makanya kita arahkan harus kasih informasi bahwa ini arahan dari Pak Dokter Felix gitu. Kalau tidak nanti Bapak dia kayak Betul. iya, dia tidak percaya gitu. Siap. Oke, jadi memang kakak sudah punya pasien-pasien ini ada beberapa ya, Siap, pasien siap. penyakit paru obstruksi kronik ini, dan itu sampai hari ini mereka bertahan baik. Amin, amin. Begitu. Nah, tinggal kita menyiapkan pasiennya itu. Dalam hal ini Bapak, untuk imunitas tubuhnya harus baik, begitu. Jadi karena imunitas tubuh ini penting, toh, untuk dia bisa ya menjaga tubuh sendiri, Bisa toh. survive ya. Iya. Jadi Bapak punya daya tahan tubuh itu harus dijaga, begitu. Kira-kira menurut Pak Dokter itu hal-hal apa saja yang kita butuhkan untuk membantu Bapak punya imunitas tubuh itu dia? Paling Bapak secara fisik, Bapak perlu istirahat yang baik. Misalnya tidur siang, gitu ya. Jarang kan orang itu melakukan itu istirahat siang. Gitu. Nah, Bapak usahakan bisa tidur yang baik. Jadi pola tidurnya harus diatur. Gitu. Nah, kemudian makan. Perhatikan Bapak punya makan. Makan itu usahakan lebih yang protein tinggi. Protein tinggi. Oke. Protein tinggi. Tahu misalnya Bapak makan telur, makan aja putih telurnya, nggak usah kuningnya. Iya, Begitu. siap. Ikan, daging. Jadi itu menaikkan imunitas tubuh Bapak ya. Nah, terus Bapak karbo tuh jangan karbonya tuh jangan banyak. Iya. Misalnya dari nasi. Nasi itu Jangan ya. banyak. Nasi Betul. sedikit saja gitu. Tapi tadi yang proteinnya ini yang banyak. tinggi. Nah, begitu. Karena gula Ya, Bapak kan ada gula toh? Iya, Betul. gula. Nah, itu. Jadi perhatikan itu. Nasi sedikit saja Bapak makan, tapi utamakan protein dan dari itu mineral, vitamin, sayur-sayur, buah-buah. Sayur-sayur, Gitu. Nah, itu perhatikan Bapak dari. Nah, terus Bapak hindari yang makanan yang manis-manis, Iya. minuman Siap. yang manis-manis. Jadi apa yang Pak Dok sampaikan ini saya izin memang saya rekam supaya saya bagikan kepada Iya, betul. keluarga, Betul. adik-adik supaya mereka lihat arahan-arahan dokter ini Betul. seperti apa supaya jangan lewati ini. Betul. Nah, jadi perhatikan Bapak, jangan minum. Hari ini kan kita lihat kalau kita nih bikin teh, kopi atau minum Harus manis, susu, gula, barang semanis tambah lagi. Iya, tambah lagi. segala macam. Betul. Ini kan manis ini apa? Kalau kita di bidang KH kita sebut sebagai radikal bebas gitu. Oke. Radikal bebas itu. Radikal bebas ini ya dia seperti meracuni tubuh lah Iya, gitu. iya. Nah, ini kita harus hati-hati gitu dengan jadi Bapak tadi ya dengan perhatikan asupan makanan, Ya. makanan yang bergizi, yang protein yang tinggi dan rendah karbohidrat ya. Siap. Terus dengan sayur-sayuran, buahan itu mineral, vitamin ya. Dan ruangan juga harus yang steril ya. Iya, betul tadi ya, tadi itu ya. Nah, terus secara ini psikis, iya, Bapak harus enjoy gitu, harus menikmati apa kehidupan ini. Iya. Ya sudah, sekarang yang sudah terjadi tidak usah perlu disesali, tapi bagaimana hadapi itu dengan ya ucap syukur, selalu ada dalam ucapan syukur itu, toh? Nah, dengan begitu, terus Bapak juga cari itu suasana tadi, kalau udara segar itu, Bapak dia keluar untuk hirup udara di pagi hari, begitu. Saya kemarin sempat arahkan Bapak untuk kalau bisa rubah pola hidup. Betul. Kebiasaan yang Bapak kalau besok itu penyakit selesai, kalau bisa
Bapak itu rubah pola hidup dengan satu, jangan begadang. Yo, Bapak ini kan suka begadang sekali sampai pagi. nggak boleh. Kalau bisa tidur lebih awal, bangun pagi jalan, Setuju. jalan pagi supaya Betul. pernafasan itu bagus gitu ya. Setuju. Jadi tadi yang kakak bilang bapak bisa tidur siang, Iya, tidur malam yang juga harus cukup. minimal 8 jam. Iya, itu Jangan bapak ini 10. bermasalah. Itu bapak itu suka begadang. Nah, itu. Saya selalu ingatkan karena bapak ini bukan yang 10 tahun yang lalu. Bapak punya fisik juga sudah beda. Terus emosi juga harus dikontrol, Ya, jangan cepat-cepat betul. marah. Psikis, ya, betul. Itu harus sudah bisa, bapak harus bisa kontrol. Betul sekali. Nah itu hal-hal itu yang bapak perhatikan. Kemudian nanti kita cuma atur obat. Obat itu tidak harus tergantung dengan obat. Betul. Nanti kita lihat obat mana yang bapak dia pertahankan, mana yang tidak, tergantung kondisi. Tadi kakak punya pasien yang PPOK seperti bapak begini kan sudah ada beberapa yang berat. Kakak rawat dengan baik. Amin, Mereka survive gitu. Betul. Terus ini Pak Dok, saya mau tanya. Kalau seandainya apa sih yang menyebabkan Bapak ini setelah perawatan di rumah sakit dia sudah baik beberapa hari terus keluar terus harus masuk lagi terus keluar masuk, itu kira-kira penyebabnya apa? Nah, ya? salah satu bapak gula darah harus dikendalikan. Oke, siap. Harus dikendalikan. Selain tadi yang kita perhatikan untuk ke PPOK ini, Baik. jaga itu semua itu. Dan bapak kalau dia masih tergantung dengan oksigen, karena tadi dengan saturasi oksigen yang rendah, biasanya kita kadang-kadang di bawah 95% gitu ya. Nah itu memang bapak bisa jadi karena masih depend dengan oksigen, tergantung dengan oksigen gitu. Sehingga bapak bolak-balik gitu, selesai. Terus ini Pak Dok, kira-kira kalau oksigen itu kita bisa beli, dia punya tabung dan taruh di rumah kah tidak? Bisa. Maksudnya Bisa. gitu. Bisa. Kemarin ada masukan dari teman di Jakarta, dia bilang kalau bisa ambil tabung saja, taruh di rumah supaya Bapak tidak bolak-balik. Ya, bisa. Kemarin kan di rumah kan sudah ada alat yang uap itu tuh. Yo, boleh. Sudah ada toh? Bisa. Oh, Pak Dok, tinggal mungkin kalau bisa mungkin kita tambah tabung mungkin ya. Bisa. Kira-kira bagaimana? Bisa, nanti bisa ada orang berhubungan dengan yang produksi tabung oksigen di Sorong. Siap. Nanti ambil tabung yang besar Iya. gitu. Terus dengan depo regulator. Iya, Regulator. Iya. Terus tinggal beli yang itu untuk selang yang pasang. Iya. Pasang tinggal sambung ke hidung saja. Iya. Terus tinggal kalau bapak begitu paling kita pakai 3 liter saja Siap, cukup. siap. Ya, kecil aja. Iya, siap. 3 liter. 3-4 liter lah paling maksimal 4 lah. Nah itu bisa. Jadi beli tabung besar, taruh di rumah. Itu yang kemarin tadi. Jadi bapak tidak usah bolak-balik. Iya, itu. Jadi betul yang Adi tadi bilang, bisa jadi bapak masih depend dengan oksigen. Iya. Karena sesaknya belum teratasi baik. Gitu. Siap. Jadi radangnya tuh masih masih progresif gitu lah. Iya. Nah itu kita atasi toh, Betul. obat tapi radangnya. Obat yang Pak Dok kasih minum Iya. sambil kontrol dengan mungkin oksigen selalu Iya, standby. betul. Ya, Bapak mungkin bertahap ya. Pelan-pelan. Iya. Bapak kita suruh Siap. latih secara fisioterapi itu juga lakukan. Iya. Suruh bapak tarik nafas dalam-dalam, buang, tarik gitu. Siap. Jadi hal itu akan banyak sekali membantu bapak kok. Siap. Nah sudah itu tadi kontrol bapak gula darah. Kontrol. Gula darah tuh pakai yang stick itu saja. Iya. Yang tes bisa kita tes itu, sendiri iya, di rumah. Ada. Iya. Bapak kalau tidak salah Bapak ada juga. Iya. Kita juga Ada ya? Ada. Terus bapak minum obat begitu, obat gula rutin. Oh, Ada iya. yang jaga toh. Betul. Kalau itu, bapak di Sorong tinggal di mana? Bapak di Lido. Oh di Bapak Lido. di Lido di belakang, pas di belakang Hotel Waigo. Ya. Ada lorong masuk sebelum Hotel Waigo tuh. Ada lorong mau ke sebelah ke Ada rumah belakang. situ? Iya, Bapak ada rumah di situ. Oh dulu bapak bangun rumah situ. Bapak waktu Bapak beli rumah di situ. Oh saya. Jadi tumpu rumah di Fak-Fak itu Bace baru jual juga tahun kemarin. Oh saya. Jadi mungkin Bapak dia memilih untuk tinggal menetap di Sorong. Ya. Gitu. Oh dulu ada